Baru berapa yang datang? Belum semuanya datang ya, mungkin masih di jalan habis Jumatan. Tapi supaya waktu kita nggak habis karena nungguin, saya akan segera mulai kuliahnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, kuliah ini akan kita bahas, materi backtracking ini akan kita bahas dalam 2 pertemuan. Gitu, supaya lebih santai, nggak terburu-buru, dan mahasiswa juga lebih enak dalam memahaminya gitu ya. Nah, wait sebentar. Sebelum saya mulai masuk membahas tentang backtracking, coba kita review dulu tugas yang sebelumnya. Silakan meluncur ke LMS. Jangan lupakan tugas besar ya, kalian sudah bisa mulai mengerjakan, dan manfaatkan asisten yang sudah saya sediakan untuk kalian nanya-nanya, tanya-tanya ke dia, gitu ya. Ini gimana, ini programnya gimana, gitulah, tanya-tanya ke dia. Lalu kemudian tugas terakhir sebelum liburan itu yaitu materi dynamic programming. Nah, mungkin beberapa di antara kalian ada yang sudah lupa itu materinya kayak gimana. Nah, mumpung masih ada waktu, sambil kalian ngerjain PR, sambil review materinya. Ini kemarin gimana ya cara ngerjainnya? Nah, coba lihat lagi slide. Ini ya, slide-nya. Coba lihat yang extended version, yang ini. Situ lebih lengkap. Ada studi kasus yang saya tambahkan di situ. Gitu. Kalau mau lihat video rekaman kuliah juga sudah ada gitu ya. Nah, materi kita hari ini seperti biasa, bahan dan materi sudah ada di LMS, slide kuliah sudah ada, buku ajar sudah ada, bahkan video-video pembelajaran, video singkat sudah saya sediakan juga di LMS. Kuis dan PR juga sudah tersedia, gitu ya. Jadi kalian sudah mulai bisa melihat-lihat kayak apa sih soal PR-nya gitu. Kalau saya nggak salah ingat, sekitar separuh dari 6 soal yang dari PR ini bisa mulai kalian kerjakan setelah kuliah ini. Jadi nanti kita akan bahas 3 studi kasus di kuliah ini, nanti yang bisa kalian gunakan untuk mengerjakan sekitar 3 soal, nah, gitu ya, dari PR backtracking, gitu ya. Nah, saya balik lagi ke slide. Sudah siap untuk kuliah ini? Siap, Bu. Siapkan fisiknya, pikirannya, alat tulis, sedikit cemilan mungkin atau minuman biar nggak ngantuk siang-siang kayak gini, hari Jumat pula, atau enaknya kan santai ya. Tetap semangat. Materi kita hari ini nggak susah sebenarnya, tapi butuh teliti aja gitu. Jadi ya jangan terlalu banyak ngedip, jangan terlalu banyak ngilang dari kursi atau dari layar. Pastikan mengikuti dengan baik gitu ya. Saya akan coba nggak terlalu cepat dan nggak terlalu pelan juga. Kalau terlalu pelan nanti ngantuk. Baik, kita mulai ya. Nah, apa saja yang akan saya jelaskan atau akan kita bahas dalam materi backtracking ini ada sekitar 6 bahasan. Kita mulai nanti dari apa sih backtracking kayak gitu ya. Kemudian ada 5 studi kasus yang akan kita bahas. Dari 5 studi kasus itu yang kita bahas hari ini 3 aja, nomor 2, 3, dan 4, yaitu NQueen, graph coloring, pewarnaan graf, dan permasalahan sirkuit Hamilton. Gitu. Gitu ya. Yang 2 lagi minggu depan insya Allah. Yang paling susah yang mana, Bu? Nomor 6. Paling susah yang nomor 6. Kata siapa, Bu? Kata mahasiswa yang saya ajar. Bukan susah sih, butuh teliti lebih aja. Yang namanya susah itu kan kalau baru dilihat sekali, dilihat 2 kali, 3 kali, udah dilihat 10 kali kan jadi lebih mudah gitu ya. Jadi jangan menyerah. Gitu. Yang paling susah nomor 6, makanya saya taruh di terakhir aja. Nah, sampai dengan saat ini kalian sudah mempelajari banyak banget strategi. 4 ya, brute force, greedy,
Divide and Conquer, Dynamic Programming. Nah, kalian harus berbangga bahwa kalian sudah mempelajari dan menguasai 4 buah strategi tersebut. Tapi Bu, yang Dynamic Programming saya masih ngambang. Makanya kerjain PR-nya. Dengan mengerjakan PR itu, kalian kan jadi mau nggak mau mereview lagi materi kan, ini cara ngerjainnya gimana. Nah, lihat-lihat slide-nya lagi, lihat-lihat buku ajarnya lagi gitu ya, lihat buku, isi bukunya lagi gitu. Nah, yang perlu kalian perhatikan di sini bahwa strategi yang sudah karena kalian pelajari kemarin itu secara umum mampu memberikan kompleksitas waktu yang lebih efisien dibanding brute force, greedy, divide, conquer, dan dynamic programming. Secara umum seperti itu ya. Namun meskipun demikian, tidak selalu semua permasalahan bisa diselesaikan dengan greedy, divide, conquer, ataupun dynamic programming. Nah, sebaliknya, si brute force, meskipun dia secara umum tidak efisien, tapi dia memberikan jaminan bisa menyelesaikan semua permasalahan. Gitu. Jadi nggak melulu jelek ya. Gitu. Nah, sementara yang kita pelajari hari ini adalah strategi baru yaitu backtracking. Sengaja saya angkat lagi brute force karena backtracking ini pada dasarnya merupakan enhancement atau perbaikan atau pengembangan dari exhaustive search. Gitu. Wait, sebentar. Gitu ya, makanya nggak bisa dihilangkan, nggak bisa dilepaskan dari brute force atau exhaustive search. Jadi nanti kita akan lihat ada brute force-nya juga, tapi brute force-nya dibatasi. Namanya juga perbaikan kan. Gitu. Kenapa sih harus diperbaiki? Ya karena kita tahu brute force itu nggak efisien. Gitu. Nah, ide dasar dari backtracking itu ada di bagian slide yang ini, yaitu di backtracking kita selalu membangun atau mengkonstruksi solusi itu per komponen dan mengevaluasi solusi parsial yang telah didapatkan dari konstruksi per komponen tadi, per komponen barang, per komponen simpul graf, gitu. Nanti kita lihat. Jadi benar-benar untuk setiap satu komponen kita evaluasi. Kita bikin solusi untuk per komponen itu, gitu ya. Yang akan kita jadikan solusi. Terus kita evaluasi. Kalau saya masukin si komponen ini ke dalam karung untuk permasalahan knapsack, karung ya, 01 knapsack atau integer knapsack, apakah akan mengarah pada hasil yang optimal atau tidak, kayak gitu. Nah, idenya kayak gini. Nah, perhatikan bagian yang ini. Cukup simpel sebenarnya ide dasar dari backtracking. Jika solusi parsial yang kita sudah bangun tadi tidak melanggar constraint atau syarat yang sudah ditetapkan, maka kita dapat melanjutkan. Terusin aja gitu. Namun sebaliknya, kalau ternyata ada constraint yang dilanggar, maka ya udah kita nggak usah lanjutin si solusi tersebut. Gitu. Kalau di greedy, kalian selalu memilih pada setiap tahap selalu memilih komponen yang paling menguntungkan kan. Nah, kalau yang di sini enggak. Kita ada punya namanya constraint atau prasyarat. Dia yang memegang peranan penting, apakah solusi yang kita bangun ini mau kita lanjutin atau enggak. Kita bangun sampai selesai atau enggak. Gitu. Gitu ya. Nah, sebentar, kelewat. Nah, umumnya solusi yang kita bangun atau konstruksi solusi yang sudah kita siapkan untuk perkomponen tersebut, kita representasikan dalam pohon ruang status atau state space tree. Pohon ruang status, bentuknya pohon, beneran pohon. Jadi mulai materi backtracking ini kalian menggunakan pohon atau tree sebagai visualisasi dari solusi yang dibangun. Gitu ya. Nah, apa itu state space tree atau pohon ruang status? Ya, pohon. Di mana kalian sudah tahu kalau pohon itu punya akar, punya simpul-simpul termasuk diantaranya simpul daun. Nah, akar pada pohon tersebut dia merepresentasikan tahap awal.
atau initial state. Nah, kayak apa sih ya? Nanti kita lihat. Kemudian kalau pohon itu kan ada level-levelnya ya, level ke-1, level kedua, dan seterusnya, di mana level terakhir itu adalah level yang ditempati oleh simpul daun. Nah, level ke I itu merepresentasikan pilihan untuk dipilih sebagai komponen ke I. Nah, tadi kan kalau kalian masih ingat, ide dari backtracking itu solusinya dibangun untuk per komponen kan. Nah, representasinya itu di tiap level itu merepresentasikan pengambilan komponen ke I atau pembangunan solusi untuk komponen ke I. Gitu. Sementara simpul daun, nah ini dia merepresentasikan tahap akhir dari konstruksi solusi yang non promising, yang tidak menjanjikan, atau tujuan akhir dari konstruksi solusi yang lengkap. Jadi bisa 2. Nah, ini istilahnya baru, kalian dengar, masih agak-agak bingung, nggak apa-apa. Nanti kita lihat dari contoh-contoh, lama-lama kalian akan memahami istilah-istilah yang saya perkenalkan ini, gitu ya. Gitu. Nah, mulai nanti akan dikenal istilah promising, non-promising. Gitu. Nah, pada state space tree ini, simpul-simpulnya dikatakan promising. Kalau kita punya pohon misalnya gini ya, kalian kenal pohon kayak gini kan? Ini pohon di informatika kayak ini nih, akarnya di atas. Beda sama pohon di dunia nyata ya. Ini akar kan? Akar. Nah, pohon ini, pohon ruang status ini, dia merepresentasikan pembangunan solusi pada backtracking. Nah, simpul-simpul yang ada pada pohon ini itu akan kita lahirkan seiring dengan kita membangun pohon. Jadi nggak semuanya kita lahirkan. Pada saat kita akan melahirkan suatu simpul, kita harus memeriksa dulu apakah yang anak-anak dari pohon, anak-anak dari simpul itu yang akan kita lahirkan menjanjikan atau tidak, promising atau enggak. Ntar kalau dia jadi anak nakal atau enggak gitu. Bukan ya, tapi apakah kalau kita lahirkan si anak-anak dari suatu simpul ini misalnya dia mengarah pada pelanggaran constraint atau tidak gitu. Mana constraint? Enggak ada istilah constraint sini. Dia melanggar syarat atau tidak, intinya begitu. Kalau dia tidak melanggar syarat, berarti oke, kita lahirkan si anak dari simpul tersebut. Kalau dia melanggar syarat, ya udah kita nggak usah lahirkan si anak itu, gitu ya. Nah, prinsip dasarnya itu cuma kayak gitu kalau backtracking, sesederhana itu gitu ya. Nah, di sisi lain kalian juga tahu bahwa proses melahirkan anak dari suatu simpul pada pohon ini itu kan ada macam-macam ya. Kalau yang di backtracking, kita menggunakan prinsip depth first search (DFS). Jadi yang kita lahirkan adalah anak-anak kiri dulu, kemudian secara mendalam kita lahirkan anak-anak di situ. Jadi bukan yang breadth first search. Yuk kita lihat DFS dulu. DFS, kita review sebentar. Kalau saya punya pohon seperti ini, maka penelusuran pohon secara depth first search atau penelusuran mendalam, yaitu mulai dari akar, saya kasih angka 1, kemudian ke anak kiri dulu, saya kasih angka 2, selanjutnya ke anak dari anak kiri itu lihat angka 3. Ini ya, depth first search. Jangan lupakan, karena ini yang dijadikan dasar pada saat nanti kalian mengekspan suatu simpul, melahirkan anak dari suatu simpul di backtracking. Selalu kita lahirkan anak kiri dulu, depth first search gitu ya. Nah, berikutnya 4, terus kemana nih? Yang sini kan? Anak kanan, kemudian nggak ada lagi anak yang lain, kita naik ke 2, ke saudaranya si angka 2, kemudian berikutnya di sini, nah di sini. Ini depth first search. Kalian sudah belajar ini pada saat belajar di matematika diskrit ya. Kepake konsepnya di sini. Nah, DFS ini adalah DFS yang penelusurannya dari anak kiri dulu, dari anak kiri ke kanan gitu ya. Ini yang kita pakai. Kita pakai di backtracking dari anak kiri ke kanan dulu. Jadi pada saat melahirkan simpul selalu anak kiri dulu yang dilahirkan. Kemudian mendalam ya ke bawah gitu ya, ke anak kirinya lagi. Gitu. Nah, tapi sebagai wawasan saja,
depth first search ini nggak selalu melulu dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri seperti ini, gitu ya. Ini sekedar kalian review lagi, tapi nggak kita pakai di kuliah atau secara random, gitu. Nah, sebaliknya ada juga BFS atau breadth first search, ini kita pakai nanti di branch and bound 2 minggu lagi. Ini branch and bound adalah strategi terakhir yang kalian pelajari di kuliah ini nanti ya, 2 minggu lagi insya Allah. Kalau sekarang backtracking pakainya DFS, nanti kalau di branch and bound kalian pakainya BFS. Bedanya di situ. Bedanya cuma di situ. Namanya juga branch. Branch itu kan bercabang ya. Bercabang itu pasti ya kita pakai breadth first search. Nah, kalau pakai breadth first search, maka penelusuran simpul dari pohonnya adalah seperti sudah bisa kalian duga, ke semua anak dari suatu simpul dulu. Simpul 1 anaknya adalah nih, maka ya kita telusuri dulu. Tapi tetap ya dari kiri ke kanan. Nah, gitu ya. Tapi sejajar dulu. Habis itu baru si anaknya 2, 5, 6, habis itu anaknya 3 nggak ada, habis itu anaknya 4. 7 di sini, yang terakhir anaknya siapa lagi? 8. Jadi per level dulu. Kalau BFS. Nah, ini kalau dari kiri ke kanan seperti biasa, tidak hanya dari kiri ke kanan, bisa juga dari kanan ke kiri atau random. Gitu. Nah, sekedar review saja. Nah, saya balik lagi dulu. Jadi, sampai di sini kalian memahami, saya harap kalian memahami bahwa saya balik dulu ya. Saya kembali ke sini. Di backtracking, konstruksi solusi, saya ulang lagi, kita menggunakan pohon. Pohonnya disebut sebagai pohon ruang status, state space tree. Ini kalian harus ingat-ingat. Setiap level, ini poin kedua, itu merepresentasikan pilihan untuk dipilih sebagai komponen KI, di mana komponen KI merupakan bagian dari solusi. Gitu. Nah, ini nanti harus hati-hati karena harus disesuaikan dengan konteks atau definisi permasalahan yang ada. Gitu ya. Makanya nanti kita punya beberapa studi kasus yang agak beda-beda. Gitu. Yuk kita masuk ke, saya punya contoh permutasi. Mana ya? Misal permutasi. Saya punya, mana sih? Saya punya 3 buah angka, 1, 2, dan 3. Saya punya himpunan angka yang terdiri atas 1, 2, dan 3. Kalau kita diminta membuat permutasi dari 3 buah angka itu, maka kemungkinannya kan 1, 2, 3, 2, 3, 1, dan seterusnya macam-macam ya. 1, 3, 2, permutasi. 2, 1, 3, dan seterusnya. Nah, banyaklah. Gitu. Nah, bagaimana cara kita membuat permutasi ini menggunakan state space tree? Nah, caranya begini. Pertama kita lahirkan dulu simpul akar yang isinya masih kosong, kemudian kita lahirkan dulu anak kiri, kita isi dengan komponen pertama dulu. Lihat, tadi kan saya bilang per level merepresentasikan solusi per komponen. Gitu. 1 dulu. Habis itu, karena ini DFS, yang dilahirkan adalah simpul anaknya. Ingat ya, jadi bukan ke sini, bukan, tapi anaknya dari dia. Nah, karena per level itu harus merepresentasikan solusi per komponen, tadi kan komponen pertama udah angka 1, maka di level berikutnya haruslah komponen berikutnya kita isi yang di sini. Komponen yang tersedia tadi kan 1, 2, dan 3. Kita bisa pilih kan? Kita pilih dulu yang 1. Harus kayak gitu, nggak boleh langsung 2. 1 dulu. Kemudian kita lihat nggak bisa
Karena namanya permutasi, permutasi itu kan nggak boleh berulang. Maka kita anggap dia sebagai non-promising. Maka kita nggak lanjutin dia. Nah, ini dia, simpul yang tidak menjanjikan. Contoh sederhana. Karena dia nggak menjanjikan, saya backtrack ke sana, saya lahirkan anak berikutnya di sini. Nah, saya ambil komponen berikutnya yaitu komponen kedua, yaitu angka 2. 1, 2. Promising nggak? Iya, karena nggak melanggar syarat permutasi. Karena dia promising, maka saya akan lahirkan anaknya dia, yaitu di sini 1, 2, 1 sebenarnya, ya kan? Non promising ya, karena angka 1 muncul 2 kali. Jangan terlalu banyak kedip supaya nggak ketinggalan. Berikutnya ini 1, 2, 2 yang tanda silang di sini. Di sini. Non promising juga karena 2-nya muncul 2 kali. Gitu. Berikutnya saya lahirkan 1, 2, dan 3. Oke, dia promising. Lihat, tetap ya, per komponen direpresentasikan dalam level yang berbeda. Ini level 1, level saya bilang ya. Level. Ini kan level 0 tuh akar. Level 1, level 2, level 3. Lihat. Permutasi 3 objek di level ke-1, lihat ada konstruksi solusi untuk komponen pertama. Di level kedua ada konstruksi solusi untuk komponen kedua. Di level ketiga ada konstruksi solusi untuk komponen ketiga. Tuh, jadi per level kita bikin solusi, kita bangun solusi per komponen. Ini kan permutasi 3 objek. Selesai, Bu? Enggak, belum selesai. Pohon ruang statusnya belum lengkap. Tapi solusi pertama udah ketemu kan? Udah ketemu ini 1, 2, 3. Udah ketemu kayak gini, kita lanjutin lagi. Kita backtrack, nggak mungkin lagi punya anak kan, si 1, 2 ini. Kita naik ke atas, kita bangun lagi, kita cari anak yang lain lagi. Kemungkinannya masih bisa di sini. Ini harusnya 3, sorry. 3, typo ya, salah gambar. 1, 3. Nah, yang di sini kenapa non promising? Karena di sini 1, 1, 3. Non promising karena satunya muncul 2 kali, melanggar constraint permutasi. Ya, permutasi nggak boleh ada yang sama. 1, 2, 3 boleh, di sini nggak boleh karena 1, 3, 3. Nggak boleh. 3-nya muncul 2 kali. Makanya ini kenapa ada non promising. Nggak saya tulisin, tapi maksudnya adalah seperti ini. Nah, dapat tuh 2 solusi. Berikutnya, apakah mereka masih bisa punya anak? Nggak bisa kan? Udah nggak ada. Karena cuma permutasi 3 objek, dan ketiga objek itu sudah dipilih kemungkinannya pada setiap level. Jadi udah cuma ada 3 level. Maka kita naik ke atas, kita backtracking, kita lahirkan anak berikutnya. Tadi kan angka 1 di depan. Bagaimana kalau komponen yang ditaruh di depan itu adalah komponen 2. 2, 0, 0. Nah, saya lahirkan anak dari 2, maka kemungkinannya kan bisa 2, 1, dan entah apa gitu ya. Nah, di sini berarti bisa pilih 2, 1, 1, tentu saja non-promising. Kemudian yang di sini saya bisa tuliskan 2, 1, 2. Non-promising juga, karena 2-nya muncul barengan. Dan 2, 1, 3. Di mana 2, 1, 3 ini boleh promising. Gitu ya, menjanjikan. Promising. Gitu ya, selesai Bu? Belum. Kenapa? Ini belum selesai semua nih. Anaknya belum lahir semua. Kok tahu belum lahir semua? Bu, maaf Bu. Yuk, kenapa? Kalau yang di slide itu, yang 1, 2, 3 yang kedua, itu 1, 3, 2. Kan itunya 1, 2, terus itunya 1, 3. Yang parentnya. Coba kamu anotasi deh. Saya nggak ngerti. Coba. Kalian bisa anotet deh. Yang mana sih 1? Yang 1, 2, 3 yang kedua. Ya, ini harusnya berapa? 1, 3, 2. 1. Soalnya parentnya kan 1, 3. Parentnya 1. Oh iya, parentnya 1, 3 ya. Betul. Sip. Thank you. Betul. Sip. Atas koreksinya. Semoga saya nggak lupa untuk memperbaiki slide nanti. Ataupun kalau saya nggak perbaiki slide,
Kalian lihat di rekaman kuliah aja ya. Biasanya perbaikan slide itu di rekaman kuliah. Nah, oke, thank you Irgi. Kita lanjut ya. Di sini sama dua-dua non promising karena muncul 2 kali, yang berikutnya 23 promising nih. Kita bisa lanjutin di 231, di sini 232 non promising, kemudian di sini 233 non promising. Lanjut lagi masih bisa di sini satu lagi. Dan seterusnya gitu ya. Saya nggak usah lama-lama di sini. Kalian nanti bisa pelajari slide-nya. Nah, apa sih yang kalian bisa perhatikan di sini? Pertama, ini adalah contoh sederhana dari backtracking yang dipakai untuk membangun, ini cukup salah juga ya, 1, 3, 2, 1, 3, 2. Ini kan 1, 3. Nah, apa yang kalian pelajari dari sini? Ingat bahwa kita sedang mempelajari backtracking, di mana backtracking itu, saya tulisin dulu, ini level 0, level 1, level 2, level 3. Di mana prinsip dari backtracking itu kita mengkonstruksi solusi dari permasalahan yang disediakan itu per komponen. Nah, representasi dari konstruksi solusi yang kita bangun per komponen itu divisualisasikan itu dalam bentuk pohon per level. Level 0 ini akar, biasanya initial state, kita belum ngapa-ngapain di situ, tapi kita nyediain tempat kalau untuk permutasi, bahwa akan ada 3 tempat, 3 slot angka untuk permutasi kita. Contoh ya, di level 1 saya membuat solusi untuk komponen pertama. Kira-kira komponen pertama ini bisa diisi oleh angka apa aja? Oh, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Tapi kan tadi konstruksinya dibangun dari anak kiri dulu kan? Gitu. Terus level 2, lihat di level 2 saya bangun solusi untuk komponen kedua. Ini lihat. Ini. Begitu juga yang di anak tengah ya, komponen kedua. Nah, di level 3 dari pohon kita, saya membangun solusi untuk komponen ketiga. Gitu. Lihat, ini backtracking selalu kayak gini. Per level akan terlihat konstruksi solusi per komponen. Komponen pertama, komponen kedua, komponen ketiga. Selalu kayak gitu. Dan ingat, harus dari anak kiri dulu, lalu ke semua anak-anaknya, baru backtracking ke atas, lahirkan anak tengah kalau misalnya ada, dan anak kanan. Selalu dari kiri dulu gitu ya. Ingat, prinsipnya adalah DFS. Jangan kebalik. Kalau pakai BFS, berarti kalian udah ngeduluin itu branch and bound. Mirip memang dengan backtracking, tapi beda. Nanti kalau kalian sudah belajar branch and bound, jadi tahu bedanya. Kadang-kadang backtracking lebih bagus, kadang-kadang branch and bound lebih bagus. Nah, gitu kita lihat ya. Gitu ya, itu contoh state space tree. Sekarang kita langsung masuk saja ke studi kasus sederhana pertama, yaitu permasalahan N queen. Nah, bagi yang mungkin beberapa di antara kalian sudah pernah belajar atau sudah pernah googling cari tahu tentang permasalahan N queen, karena ini problem yang sangat klasik di strategi algoritma ini. Jadi di permasalahan N queen ini kita punya papan catur yang berukuran N kali N, gitu ya. Nah, pada papan catur tersebut kita harus meletakkan N ratu atau queen sedemikian sehingga si ratu-ratu itu nggak bisa saling menyerang. Nah, definisi saling menyerang itu adalah kalau ratu-ratu tersebut posisinya itu berada pada baris yang sama, kolom yang sama, atau diagonal yang sama. Nggak boleh. Jadi mereka nggak boleh diletakin. Bun, ini kayak iseng itu. Enggak iseng. Beneran. Tuh. Jadi definisi N queen kayak gini. Paling kecil berapa Bu ukuran papannya? 4 kali 4. Karena kalau ukurannya 2 kali 2 dan kita harus meletakkan 2 ratu, pasti akan bisa saling menyerang. Karena mereka pasti berada pada baris yang sama, kolom yang sama, atau diagonal yang sama. Pasti nggak bisa. Jadi paling kecil adalah 4 kali 4 ukuran papan caturnya. Gitu ya. Nah, ini definisi dari permasalahan N queen. Ini salah satu contoh kasus yang paling sederhana
Tapi nanti saya tunjukin di mana mahasiswa sering salah, kejebak gitu atau nggak teliti. Gitu ya. Nah, ini adalah contoh solusi yang dihasilkan untuk meletakkan 4 buah ratu pada papan catur berukuran 4x4. Lihat. Ada 4 ratu disimbolkan dengan mahkota. Keempat ratu ini nggak ada yang berada pada kolom yang sama, nggak ada kan? Baris yang sama juga nggak ada, diagonal yang sama juga nggak ada. Maka ini aman. Ini salah satu solusi. Solusi yang lain ada, Bu? Ada. Nggak cuma satu ini. Gitu. Gitu ya. Nah, gimana cara mendapatkan solusi ini? Bisa dengan menggunakan brute force, jadi coba dengan berbagai macam cara, tapi efisiensinya jelek banget. Nanti saya tunjukin. Nah, kalau kita pakai brute force, kita harus mengecek semua kemungkinan penempatan N ratu pada N kali N papan yang tersedia. Nah, kombinasinya itu N kuadrat, N. Kombinasi dari N kuadrat, N. Maka kalau N-nya 4, maka akan ada 1.800-an solusi, kemungkinan solusi ya, yang harus kita coba cek gitu. Belum tentu solusinya benar ya, tapi kita harus ngecek nih. Kemudian kalau N-nya 8, maka akan ada 4 miliar kemungkinan solusi harus kita evaluasi. Banyak banget. Nah, alternatifnya, brute force-nya jangan kayak gitulah. Gitu. Untuk setiap baris, kita dapat mengecek setiap kemungkinan penempatan 1 buah ratu. Jadi kita cek per baris. Sehingga, nah ini lebih sedikit nih. Kalau N-nya 4, maka bisa terdapat 256 kemungkinan solusi. Kalau N-nya 8 ada 16 juta. Lumayan lah ya, lebih turun. Tapi masih banyak juga. Kalau N-nya besar lumayan juga. Jadi kalau ada N buah ratu, ada N pangkat N kemungkinan solusi. Kemudian brute force-nya kita coba perbaiki lagi ya. Di sini masih dengan brute force. Kalau kita pakai exhaustive search, kita bisa saja kita nyatakan solusinya dengan tapel kayak gini, X sama dengan himpunan dari X1 sampai Xn, di mana XI itu menyatakan nomor kolom di mana ratu ditempatkan pada baris ke I. Jadi di sini di brute force, strategi brute force yang ini, si ratu ke-1 itu udah pasti diletakkan pada baris ke-1. Ratu kedua pasti diletakkan pada baris kedua. Cuma dan seterusnya gitu ya. Cuma nomor kolomnya yang diutak-atik. Ratu ke-1, jadi kita tinggal ngatur nomor kolom. Jadi ini tuh nomor kolom untuk ratu ke-1, nomor kolom untuk ratu kedua, nomor kolom untuk ratu ke N. Ini brute force yang diperbaiki. Nah, dengan cara seperti ini, maka lebih sedikit kemungkinan solusi harus kita periksa. Kalau N-nya 4, cuma ada 24 kemungkinan solusi. Kalau N-nya 8, ada 40.000. Lebih turun ya. Jadi akan ada N faktorial kemungkinan solusi untuk N ratu. Gitu. Nah, itu dengan brute force lumayan banyak. Lalu bagaimana kalau kita pakai backtracking? Karena backtracking itu tadi katanya adalah perbaikan dari exhaustive search. Nah, tadi kan barusan exhaustive search-nya. Kita coba perbaiki dengan backtracking. Nah, kita masih menggunakan representasi solusi menggunakan tuple X sama dengan X1 sampai Xn, di mana X1 ini menyatakan nomor kolom untuk ratu ke-1. X2 nomor kolom untuk ratu kedua dan seterusnya. Gitu ya. Jadi kita nggak lagi mempermasalahkan baris, nomor baris ratu. Nah, setiap ratu sudah pasti berada di baris yang berbeda. Udah kita letakin. Jadi ini kita inisialisasi, udah pastilah mereka berada pada baris yang berbeda. Ya, agak bukan curang ya, tapi cerdik. Nah, pada setiap tahap, ingat-ingat tadi, kalau kita pakai backtracking, setiap level pada pohon merepresentasikan konstruksi solusi per komponen. Nah, sama ini juga kayak gitu. Jadi pada setiap tahap kita bisa mengisi komponen pada tabel ini satu per satu. Komponen yang dapat dipilih adalah 1, 2, sampai N, dan level pada pohon ruang status kita menyatakan I, di mana kita dapat memilih angka 1, 2, dan seterusnya sebagai XI, atau sebagai nomor kolom. Gitu. Jadi pada setiap level kita cuma ngurusin milih nomor kolom.
nggak lagi ngurusin nomor baris. Contoh ya, misal kita punya 4 ratu yang mau kita taruh di papan catur berukuran 4x4. Gitu. Nah, perhatikan definisi. Setiap simpul akan kita labeli dengan I, XI yang menyatakan bahwa satu ratu ditempatkan pada baris ke I dan kolom ke XI. Gitu. Ini harusnya startnya di sini. Bunderannya lari. Contoh, ini adalah level, sebentar ya saya tulisin. Level, ini level 0, ini level 1. Di level 1, saya ngurusin ratu ke 1 dulu. Ratu pertama saya taruh di kolom pertama. Lihat, ya. Pada tiap level kita mengurusi, kita membangun solusi per komponen. Kemudian boleh kan nggak melanggar constraint? Kan dia masih sendirian, jadi dia nggak akan tabrakan sama ratu yang lain, kan? Kemudian karena ini DFS, backtracking pakai DFS kan, saya lahirkan anak kiri dulu. Ini level 2, ini level 1, ini level 0. Di level 2, saya ngurusi posisi untuk ratu kedua. Jadi gitu. Per level kita urus per komponen. Kita urus solusi per komponen. 2, 1. Kita taruh dulu di kolom ke-1. Melanggar ya sama ini ya. Mereka sama-sama berada di kolom ke-1, pasti akan saling menyerang, maka nggak boleh. Kita nggak akan lanjutin solusi ini, kita anggap sebagai solusi yang non-promising, tidak menjanjikan. Kalau tidak menjanjikan, apa yang dilakukan? Kita backtracking ke atas, ke simpul orang tuanya, lalu kita lahirkan anak berikutnya. Kita coba evaluasi calon solusi berikutnya. 2,2. Ratu, yang artinya ratu kedua diletakkan pada kolom kedua. Promising atau enggak nih? Melanggar constraint atau enggak? Melanggar. Karena dia posisinya berada pada diagonal yang sama dengan ratu ke-1. Maka non-promising, saya enggak lanjutin solusi ini, saya backtrack ke atas, terus saya lahirkan anak berikutnya. Yaitu ratu kedua saya letakkan pada kolom ketiga. Boleh ya? Enggak melanggar constraint. Ini kan berarti ratu pertama pada kolom ke-1, ratu kedua pada kolom ke-3. Boleh ya? Nggak ada constraint yang dilanggar, maka saya lahirkan anak berikutnya. Gimana? Ini level 3, level 2, level 1. Di level 3 ini saya ngurusin penempatan ratu ketiga. Nah, di sini. Ratu ketiga saya letakkan pada kolom ke-1. Pasti dia melanggar constraint dengan ratu ke-1. Maka non-promising, saya backtrack, saya lahirkan anak berikutnya. Nah, kayak gitu. Kalau udah non-promising, kita backtrack ke atas, kita lahirkan anak berikutnya. 3, 2. Melanggar constraint nggak? Iya, dia diagonalnya sama dengan ratu kedua. Maka non-promising, saya lahirkan anak berikutnya. Si ratu ketiga ditaruh di kolom ketiga. Non-promising juga, ini satu kolom yang sama. Saya lahirkan anak berikutnya, yaitu ratu ketiga ditaruh di kolom keempat. Nah, ini non-promising juga karena ini berada pada diagonal yang sama dengan ratu kedua. Habis itu gimana, Bu? Boleh nggak saya lahirin anak ke sini lagi? Nggak boleh, kan udah nggak ada lagi. Kan kolomnya cuma 4. Kolomnya cuma 4, ini udah kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Nggak ada lagi tempat. Ya udah, kalau habis kayak gini, kita backtrack ke atas, saya masih bisa lahirkan anak di sini. 2, 4. Gitu. Nah, ini 2, 4. Kan bisa kolomnya maksimal 4 kan? Jadi di sini
meskipun si ratu ke-1 sama ratu ke-2 udah punya posisi, tapi ternyata ketika datang ratu ke-3, mau dicari posisinya, nggak ada yang pas, maka saya ubah solusi yang sebelumnya sudah kita bangun. Jadi yang ini nggak jadi, saya geser ke 2,4. Saya bikin solusi baru lagi. Ya, seperti itu solusinya menggunakan backtracking. Kita evaluasi per komponen. Ketika di komponen ketiga ini, tadi kan level 3, di level ketiga kita mengevaluasi komponen ketiga kan, ratu yang ketiga. Ternyata kita nggak dapat solusi nih. Kalau si ratu keduanya ditaruh di kolom ketiga. Ya kan? Di sini. Nggak ada solusi yang pas untuk ratu ketiga. Oh, kalau kayak gitu, kita balik lagi ke satu tahap sebelumnya, lalu kita ubah solusinya. Ini nggak jadi kita pakai, kita backtrack ke atas, lahirkan solusi baru, lahirkan simpul baru. 2,4. 2,4 nggak melanggar constraint dengan 1,1, berarti boleh kita lahirkan anaknya. 31. 31, dia melanggar constraint dengan ratu ke-1, nggak jadi. 32, aman ya. 32 nggak ada yang dilanggar constraint-nya, dia nggak tabrakan dengan ratu 1 maupun ratu 2, maka saya lahirkan anak ke-4. Sorry, simpul pada level ke-4. Yang pada dasarnya kita mengevaluasi ratu ke-4. Nah, ini perhatikan baik-baik di sini, kan biasanya mahasiswa juga salah. Sederhana, tapi ya banyak juga yang salah. Lihat, per komponen kita evaluasi posisi kolom untuk tiap ratu. Sampai di sini, lihat dulu ya. Ini ratu ke-4, saya taruh dulu di kolom ke-1. Nggak boleh, karena dia berada pada kolom yang sama dengan ratu ke-1. Non-promising. Saya lahirkan, saya backtrack berarti ke atas, saya lahirkan anak berikutnya 42. 42 nggak bisa karena dia berada pada kolom yang sama dengan ratu 3. 43 boleh nggak? Nah, diagonal yang sama dengan ratu ketiga. Di kolom keempat nggak bisa. Satu kolom yang sama dengan ratu kedua. Habis kan kita backtrack. Habis nggak bisa lahir anak lagi, kita backtrack ke atas, lahir anak 33. 33 nggak bisa, dia berada pada diagonal yang sama dengan ratu kedua, pusing. Tapi seperti ini jalan ya. Nah, jadi kalau kita selesaikan secara manual seperti ini memang menyusahkan. Tapi kalau kita bikin programnya, kalian kan nanti ya, kalian merancang strateginya, solusinya, nanti tinggal di coding, nanti kan jadi lebih enak gitu. Tapi yang bisa merumuskan solusi seperti ini kan kalian sebagai seorang computer scientist. Gitu ya. Nah, kita lanjutin ya. 3324 nggak bisa, masih bisa lahir anak nggak? Oh, bisa. 34. Tapi ternyata anak yang ini pun dia non-promising karena kolomnya sama dengan ratu kedua. Nah, permasalahan muncul di sini nih. Nah, coba jangan terlalu banyak kedip. Meskipun siang-siang saya tahu godaannya adalah ngantuk. Nah, kita backtrack ke sini, udah nggak ada lagi anak bisa dilahirkan. Kemudian saya backtrack lagi ke sini, ini kan si 2 ini kan udah nggak mungkin lagi lahirin anak lagi ya. Kan 21, 22, 23, 24, udah habis kan. Maka saya naik ke atas, 1-1. Nah, ini masih bisa lahir anak lagi. 1, 2. Gitu. Kan ini udah habis nih, udah mentok di 4 kan. Ini juga udah mentok di 4. Udah mentok di 4 juga. Karena kolomnya 4. Semua kemungkinan kolom sudah dievaluasi. Nah, coba perhatikan di sini. Exhaustive search-nya itu terletak di sini. Kita mengevaluasi semua kolom. Ya kan? Dari kolom 1 sampai kolom 4. Tapi saya nggak harus selalu ngelahirin semua anak di sini tuh. Karena dia udah non-promising, ya udah nggak usah. Saya nggak usah evaluasi lagi. Sementara kalau kalian pakai exhaustive search-nya brute force, ini kan harus dilahirkan semua anak ini. Gitu kan? Ini yang disebut, inilah kenapa backtracking yang disebut sebagai perbaikan dari brute force. Gitu ya. Nah, kita lanjutin yuk. Balik lagi ke sini. 1, 2, kita lahirin anaknya 21, non-promising. Kenapa?
Ini diagonal yang sama dengan ratu ke 1 dan seterusnya. 22 ini pada kolom yang sama. 23 diagonal yang sama dengan ratu ke 1. 24 aman. Karena 24 aman, kita lahirkan anaknya. 31. 31 aman nggak? Aman ya. Karena aman, saya lahirkan anaknya dia. 41. 41 nggak aman karena dia berada pada kolom yang sama. 42 nggak aman karena berada pada diagonal yang sama dengan ratu ketiga. 43 aman. Solusi pertama telah didapatkan, yaitu ratu ke 1 di kolom kedua. Jadi solusi kita akan bentuknya kayak gini. Ratu ke 1 di kolom kedua, ratu kedua di kolom keempat, ratu ketiga di kolom ke-1, ratu keempat di kolom ketiga. Ini adalah solusi pertama ya, bukan solusi satu-satunya. Karena solusinya ada banyak. Solusi pertama sudah kita dapatkan di sini. Jadi ini adalah solusi penempatan, solusi pertama yang kita dapatkan menggunakan backtracking untuk permasalahan 4 ratu. Kayak gini. Ini belum selesai pohon ruang statusnya, karena di sini masih bisa lahir, kalian masih bisa evaluasi 44, ya kan? Kemudian habis backtracking lagi di sini 32, coba cari tahu apakah non promasing atau promasing, nanti bisa 33, 34, naik di sini bisa 13 gitu kan? 14. Nah, kalau yang diminta adalah pohon ruang status lengkap, nah, harus semuanya itu dibikin. Karena backtracking kan exhaustive search yang di-enhance. Harus ingat-ingat itu. Backtracking kayak gitu. Exhaustive search tapi yang di-enhance, yang diperbaiki. Kalau ini, kalau kalian cuma ditanya satu saja solusi pertama yang didapatkan, ya udah berhenti di sini. Nggak usah dilanjutin pohon ruang statusnya. Asal udah ketemu ya udah gitu kan. Tapi kalau diminta adalah solusi lengkap, ya bikin pohon ruang statusnya lengkap. Gitu. Yuk sampai di sini. Coba kalian pahami dulu. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh. Bu mau bertanya, Bu. Yuk. Itu diagonal yang sama dengan ratu itu maksudnya gimana, Bu? Kayak yang 1,2 dan 2,3 itu, Bu. 1,2. Ini ya? Iya, Bu, betul. Saya coba gambarin. Gimana cara saya tampilkan visualisasinya dulu, nanti habis ini slide-nya saya tunjukin gimana cara mengidentifikasinya. Pakai rumus matematis yang super duper sederhana. 1, 2, ini kan setiap ratu diletakkan pada baris berbeda ya. 1, 2, 3, 4. Ratu ke 1 di sini. Wait. Sebentar. Ratu ke 1 saya taruh di sini. Ratu kedua saya taruh di sini. 1, 2, dan 2, 3. Mereka diagonalnya sama. Jadi bisa saling menyerang. Sementara definisi dari permasalahan ini adalah cari posisi untuk ratu-ratu ini supaya mereka nggak bisa saling menyerang. Nah, saling menyerang itu bisa dilakukan kalau mereka berada pada kolom yang sama, baris yang sama, atau diagonal, bukan diagonal yang sama ya, dia diagonally align, bukan diagonal yang sama, istilahnya agak mendengar. Gitu. Siapa tadi yang lain? Ya, Bu, saya, Bu. Bisa dipahami ya? Iya, Bu, bisa. Maksudnya gini. Ada lagi? Coba difahami pelan-pelan. Yang ini sangat sederhana sebenarnya permasalahannya, dan biasanya salahnya itu ya karena kurang teliti. Jadi di sini tuh ketika diminta untuk, namanya juga kalian mahasiswa kan, mahasiswa itu kan kalau misalnya diuji atau ujian atau tugas itu kan diminta untuk yang pada dasarnya adalah mereview lagi apa yang sudah kalian pahami gitu. Jadi ketika kalian diminta untuk membuat pohon ruang status, kadang-kadang ini tuh dilewat gitu. Ini nggak ada. Karena kalian tahu
dalam pikiran kalian, dalam otak kalian, maka mereka berada pada kolom atau diagonal yang sama, udah nggak usah digambar. Langsung aja ke sini, nggak boleh. Salah. Karena ingat-ingat, backtracking adalah exhaustive search yang di-enhance, yang diperkuat, yang diperbaiki. Namanya exhaustive search, kalian harus tuliskan semua kemungkinan solusi, kan? Jadi 21 harus ditulis, 21, 22 juga ditulis. Dan tunjukkan bahwa dia non-promising. Nggak usah di-expand lagi anaknya. Percuma. Gitu ya. Itu biasanya kesalahan mahasiswa. Terus, biasanya kalau soal-soal di PR, karena PR itu waktunya itu kan panjang. Jadi, memang kalau soal PR itu kadang-kadang jawabannya itu yang panjang-panjang. Beda dengan soal ujian ya. Soal ujian yang ada batas waktu cuma 2 jam, kalian mengerjakan sekian banyak soal, itu jawabannya relatif nggak sepanjang kalau kalian ngerjain PR. Jadi memang sudah dirancang seperti itu. Nah, misal kalian diminta di PR, gambarkan font ruang statusnya lengkap, ya lengkapin semuanya. Jangan mentang-mentang udah ketemu satu solusi kayak gini terus berhenti, enggak. Ingat exhaustive search ya. Exhaustive search itu berarti semua kemungkinan solusi harus ditampilkan. Tuh. Udah jam segini. Udah ya, bisa ya? Yang nggak paham, boleh angkat tangan. Nggak ada, berarti paham semua. Oke lah, yang paham boleh angkat tangan. Oke, kita lanjutin ya.
Nah, ini adalah ilustrasinya, visualisasi dalam papan catur bagaimana pohon yang tadi sudah kita bentuk, seperti apa visualisasinya dalam papan catur. Tadi pertama kita taruh si ratu pertama itu kan di kolom 1 ya, 1-1 di sini. Kemudian habis itu kita lahirkan simpul anak dari 1-1, yaitu 2-1 di sini, DFS. Karena di sini non promising, kita pindah ke kolom 2, non promising juga, kita pindah ke kolom 3 boleh. Kalau udah boleh berarti kita lanjutin ke ratu ketiga. Ratu ketiga taruh di sini nggak boleh. Pindahin ke sini nggak boleh juga ya. Diagonal yang sama dengan ratu kedua. Taruh di sini juga nggak boleh. Sini juga nggak boleh, karena nggak boleh. Kita backtrack kedua, kita pindahin si ratu kedua. Kayak gini. Nah, jangan terlalu banyak kedip, karena ini slide-nya cepet. Nah, cuma nunjukin visualisasinya saja. Di sini, kemudian kita taruh ratu ketiga di sini nggak boleh, di kolom yang sama, ini boleh. Karena boleh, saya mulai kerjain solusi untuk ratu keempat. Di sini boleh nggak? Nggak boleh. Karena diagonal. Di sini boleh nggak? Nggak boleh, karena kolom yang sama. Di sini nggak boleh juga. Di sini nggak boleh juga. Karena nggak boleh, kita balik lagi ke 3 kan? Kayak tadi ya, seperti ini pohon 3. Di pohon tadi. Balik lagi ke 3, kita pindahin ke kiri. Nggak boleh. Ratu ketiga kita pindahin ke kolom 4, nggak boleh juga. Ya udah kita backtracking kedua, karena 2 udah mentok di sini. Nah, nggak bisa lagi digeser kan? Maka kita pindahin si ratu 1 pindahin ke sini. Nah, kita bikin lagi solusi. Tadi ya kayak ini pohon. Nah, daripada kalian bikin solusi dengan gambarin papan catur kayak gini itu kan capek. Mendingan bikin pohonnya tadi kan. Gitu ya. Di sini ini nggak boleh, tapi di sini boleh. Nah, kita bangun solusi untuk ratu ketiga. Di sini boleh. Ratu keempat ini nggak boleh, di sini nggak boleh, di sini boleh. Nah, ini ya tadi solusi pertama yang kita dapatkan. Itu ya. Saya gampang. Nah, sekarang kita coba identifikasi bagaimana memformulasikan identifikasi, gimana sih cara identifikasi mereka berada pada baris yang sama, kolom yang sama, dan atau diagonal, diagonally align secara diagonal. Nah, kalau misalnya kita punya 2 ratu yang posisinya adalah IJ dan KL, misal, kemudian bagaimana identifikasi mereka berada pada baris yang sama, yaitu kalau I-nya sama dengan K. Gitu. Berada pada kolom yang sama kalau J-nya sama dengan L. Diagonal yang sama gimana? Kalau ini selisih absolut dari I dan K sama dengan selisih absolut dari C dengan L. Tadi posisi ratu di 1, 2 dan 2, 3 ini kan diagonalnya sama ya, masuknya kategori. Nah, ini kan kalau kita masukkan ke rumus ini berarti 1 dikurang 2 akan sama dengan J-nya itu berapa? 2 dikurang 3. Ini sama dengan 1 kan? Jadi gitu. Ini cara untuk mengidentifikasi ratu ini melanggar constraint atau tidak. Kalau kita menggunakan istilah pada backtracking, inilah definisi dari suatu simpul itu promising atau non-promising. Kalau mereka memenuhi ini, gitu ya, maka simpul-simpul tersebut masuk kategori non-promising, tidak menjanjikan. Tidak menjanjikan untuk apa? Tidak menjanjikan untuk diekspand atau dilahirkan anak-anaknya. Udah berhenti di situ, nggak usah dilahirin anaknya, nggak usah dilanjutin solusinya, kayak gitu. Gitu ya. Nah, algoritma ini super duper simple, nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, ini definisi promising. Ini ya, kolom yang sama atau diagonal yang sama ini. Definisinya kayak gini. Kalau mereka memenuhi ini, maka menjadi non-promising. Kalau dia non-promising, berarti nggak masukin.
si queen-nya tadi. Nah, ini kan kalau dia non promising berarti nggak masuk ke if ini kan. Kalau dia promising berarti baru kita bisa taruh queen-nya di lokasi yang kita inginkan. Nah, seperti biasa kita coba identifikasi worst case time complexity atau kompleksitas waktu terburuk untuk permasalahan n queen. Kita tahu bahwa pada backtracking kita menggunakan pohon state space tree. Dan kalau pohon itu mau nggak mau kompleksitasnya pasti akan berhubungan dengan banyaknya simpul yang dilahirkan kan? Ya kan? Karena pada saat kita melahirkan simpul itu, disitulah terjadi proses penghitungan apapun yang mau dilakukan di situ. Maka itu sebabnya kompleksitas dari backtracking untuk n queen berhubungan dengan banyaknya simpul yang dilahirkan. Pada level 0 sudah pasti kita hanya melahirkan satu simpul, yaitu simpul akar. Udah pasti cuma satu. Pada level 1 kita akan melahirkan n simpul kayak tadi kan. Maksimum 4 kan? Karena 4 ratu, cuma ada 4 kolom. Kalau n simpul ya maksimum n. Pada level kedua, maksimum adalah n kuadrat, dan seterusnya. Pada level ke n, maksimum adalah n ke n. Sehingga jumlah simpul yang kita lahirkan, maksimum adalah seperti ini. Maksimum ini worst case, atau kondisi terburuknya seperti ini. Gitu. Banyak banget ya. Iya, karena kan exhaustive search yang diperbaiki. Itu terburuk tadi ya. Nah, jam berapa ini? Saya menjanjikan kuliah kita cuma sampai 3:30. Yuk, kita lanjutin studi kasus kedua ya. Kalau yang mau nanya, boleh langsung interrupt saya. Interrupt. Yang kedua adalah sirkuit Hamilton. Sebentar. Kalau untuk kasus N ratu tadi, kalian bisa gunakan konsep atau prinsipnya untuk ngerjain soal PR nomor, sebentar. Saya tunjukin dulu. Nomor berapa ya? Nomor 5. Prinsipnya bisa digunakan, prinsip sayangnya sama tadi, bisa digunakan untuk mengerjakan nomor 5. Yang ada 7 stasiun televisi, terus gimana cara meletakkan stasiun televisi, tapi nggak boleh ada 2 stasiun televisi berdekatan yang beroperasi pada frekuensi yang sama, gitu loh. Kalian bisa gunakan prinsip yang N Queen ini untuk mengerjakan soal itu. Mirip ya, tapi nggak sama persis. Hanya mirip saja. Gitu ya. Ya namanya PR, atau iya kan supaya kalian bisa lebih pinter. Lanjut ya, studi kasus kedua. Nggak apa-apa nih, saya lanjutin langsung studi kasus kedua. Maksa. Siap ya? Iya. Boleh stretching dulu. Capek pasti dengerin, melotot ngeliatin layar. Insya Allah semester depan kita kuliahnya offline, enak tuh. Nah, sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton muncul lagi, Bu. Iya. Kalian sudah tahu definisi dari sirkuit Hamilton. Saya coba ulang di sini. Jadi pada sirkuit Hamilton ini kita punya graf, terus kita pengen cari sirkuit Hamiltonnya, yaitu sirkuit yang berawal. Namanya sirkuit itu berarti berawal dan berakhir di titik yang sama kan, kayak sirkuit mobil, sirkuit balap itu kan start dan finishnya sama kan. Nah, itu sirkuit kayak gitu. Jadi sirkuitnya ini berasal dari suatu simpul, terus ngelewatin setiap simpul lain, lalu balik lagi ke simpul asal. Nah, ini jadi constraint-nya. Harus melewati setiap simpul lain 1 kali saja sebelum balik ke simpul asal. Contoh sirkuit Hamilton untuk graf yang ada di slide kalian, itu dari A ke B, F, E, C, D, kemudian ke A. Ini sirkuit Hamilton, salah satunya saja. Gitu. Nah,
bagaimana backtracking bisa kita terapkan untuk mencari sirkuit Hamilton. Nanti kita lihat. Namun pada dasarnya kalian bisa mencari sirkuit Hamilton dengan cara brute force atau exhaustive search. Jadi semuanya dieksplorasi. Gitu. Nah, di backtracking mirip seperti itu sebenarnya. Hampir semua kemungkinan jalan yang kita eksplorasi, tapi kita lakukan pruning atau pemotongan, pruning. Kalau kira-kira solusi ini, yang solusi parsial, yang sudah kita dapatkan nggak akan mengarah pada solusi akhir yang baik, nah, kita berhenti di situ loh, kita backtrack ke solusi sebelumnya. Gitu. Beda dengan exhaustive search. Kalau exhaustive search kan kita harus cari semuanya, terus baru kemudian kita bilang ini nggak bisa jadiin sirkuit Hamilton, gitu ya. Coba kita lihat ya. Yuk, karena masih pakai backtracking, kita masih pakai pohon ruang status. Nah, solusi untuk sirkuit Hamilton kita tuliskan seperti ini. V1, V2, nanti tergantung nama simpulnya apa ya. Terus, tapi yang pasti V1 harus berawal dan berakhir salah kalimat saya. Sirkuit Hamiltonnya harus berawal dan berakhir di V1, yaitu simpul yang ditetapkan sebagai simpul awal dan simpul akhir dari sirkuit Hamiltonnya. Nah, setiap simpul yang lain harus muncul di sini. Kayak gitu. Nah, solusi dapat kita cari dengan mengisi solusi per komponen. Sama kayak tadi, per komponen, untuk mendapat solusi parsial per tahap. Jadi, pada setiap langkah ke I, kita meninjau simpul ke I yang perlu kita kunjungi. Jadi, level pohon menyatakan urutan kunjungan. Hati-hati di sini ya. Level pohon menyatakan urutan kunjungan dan simpul anak menyatakan simpul yang dapat dikunjungi pada tahap berikutnya. Nah, ini definisi ini yang nggak ada di N Queen tadi, N Ratu tadi. Beda ya. Jadi, karena permasalahan yang sedang kita hadapi sekarang adalah sirkuit Hamilton yang beda dengan N Ratu, definisinya beda, ya. Konteks permasalahan juga beda, maka kita harus terapkan definisi dan konteks permasalahan sirkuit Hamilton pada pohon ruang status. Nah, ini yang pendefinisian pohon ruang status ini yang harus kalian pahami. Gitu ya. Level pohon, setiap level menyatakan urutan kunjungan. Kalau pada N Ratu, pada setiap level menyatakan pemilihan ratu ke I gitu ya, ditaruh di kolom yang mana. Nah, kalau ini kan enggak. Namanya sirkuit, kita harus milih simpul. Jadi level pohon menyatakan urutan kunjungan dan simpul anak menyatakan simpul yang dapat dikunjungi pada tahap berikutnya. Nanti kalau kalian sekarang masih belum paham sepenuhnya makna dari kalimat ini, nanti kalian ulang lagi belajarnya. Sekarang kita coba lihat contoh kasusnya. Misal saya punya graf seperti ini. Gitu. Ini slide saya masih aman kan? Sirkuit Hamilton, contoh backtracking. Benar ya? Benar ya? Oke, sip. Ngecek apa kalian masih bangun atau udah tertidur. Nah, ada disclaimer di sini, perhatikan baik-baik. Saya nggak menuliskan semua simpul, tapi saya kasih catatan pada setiap level saya hanya menulis simpul yang bertetangga dengan simpul yang dipilih sebelumnya dan belum pernah dipilih. Yang dia tetanggaan tapi belum pernah dipilih. Tetanggaan tuh gimana? Gini nih, yang ada sisi yang menghubungkan ini namanya tetanggaan. Ya, B juga tetanggaan sama C, B juga tetanggaan sama E. Tapi B nggak tetangga sama D. B sama D ini kan nggak ada simpul yang menghubungkan, jadi mereka nggak bertetangga. Jadi ya, saya hapus dulu. Nah, coba kita bangun dulu pohon ruang status untuk permasalahan sirkuit Hamilton ini. Nah, kalau pada N Ratu, permasalahan N Ratu, simpul akar itu kosong atau initial state. Karena kalau di sini simpul akarnya kita isi dengan simpul awal dari sirkuit Hamilton. Misal kita pengen berawal dari A.
sirkuit Hamiltonnya kayak gimana. Maka kita tulis A sebagai simpul akar. Kemudian dari A, kalian lihat nih, dari A saya bisa ke B, ya kan? Karena B tetangga sama A, bisa ke C, bisa ke D. Saya pilih B dulu. Kenapa B dulu, Bu? Karena abjadnya lebih kecil daripada C dan D. Kan itu kita urutin ya, si abjadnya itu. B, C, D. Kita pilih yang B dulu. Dari A ke B. Lihat, ini level ke-1. Level ke-0. Level pohon. Tadi saya bilang apa tuh untuk sirkuit Hamilton? Setiap level pohon ruang status pada setiap levelnya merepresentasikan urutan kunjungan. Nah, dari A saya mengunjungi B. Berikutnya dari B saya tahu saya bisa ke C, bisa ke E, bisa ke F. Saya pilih C dulu. Kenapa C? C abjadnya lebih kecil daripada E dan F. Jadi level kedua akan ada C, level pohon ini ya. Dari C, saya bisa ke E, bisa ke D, bisa ke A. Ini nggak mungkin A kita kunjungi karena A udah pernah tadi kan. Nggak boleh dipilih 2 kali. Ya kan? Dari C maka pilihannya cuma D atau E. Saya pilih D dulu karena D abjadnya lebih kecil. Dari D saya bisa milih ke E atau ke A. A nggak mungkin kita pilih, maka kita pilih cuma E. Dari E, lihat, saya bisa ke C, bisa ke B, bisa ke F. C nggak boleh, karena C udah ada di sini. Udah pernah dikunjungi di level 2, kan? Level 2, level 1, level 0, 3, 4. Lihat, dari E saya nggak boleh milih C gini kan? Nggak boleh. Karena C udah pernah dikunjungi di sini nih. Maka pilihannya adalah E aja. Sebentar. F aja. B juga nggak boleh, B udah pernah dikunjungi di sini. Maka pilihannya adalah F. Nggak boleh milih C, nggak boleh milih B. Karena C dan B sudah dikunjungi. Ingat, definisi dari sirkuit Hamilton, nah, hanya boleh mengunjungi simpul 1 kali. Jadi dari E, satu-satunya pilihan dia cuma ke F. Inilah pentingnya memahami definisi dan konteks permasalahan. Gitu ya. Karena kita sedang membahas sirkuit Hamilton, maka dari E kita nggak boleh mengunjungi B atau C. Nggak boleh ya. Gitu ya. Definisi, balik lagi ke definisi sirkuit Hamilton. Nah, terus di F, dari F, sebentar. Mana? Dari F, saya bisa kemana? Pilihannya cuma ke B kan? Nggak boleh, B udah dikunjungi di sini. Nah, di sini kemudian menjadikan F ini non-promising karena nggak ada jalan lain. Betul memang semua simpul sudah dikunjungi ya, tapi dia nggak nemu jalan untuk balik ke A. Sementara sirkuit Hamilton definisinya adalah mengunjungi setiap simpul dan harus balik lagi ke simpul awal. Maka F menjadi non-promising. Begitu saya balik lagi ke E, cari jalan lain. Dari E, nggak ada jalan lain. CB nggak boleh, udah pernah dikunjungi. Kalau gitu dari E saya balik lagi ke D. Dari D bisa kemana lagi? Nggak ada lagi jalan lain yang bisa dipilih. Mau ke A, nggak boleh dong. Kan belum mengunjungi semua simpul. Saya balik lagi ke C, backtrack ke C. Dari C bisa kemana? Oh, bisa ke E ternyata. Nah, kita pilih yang E. Dari yang E, saya bisa pilih ke D. Oh, ternyata D non-promising. Kenapa? Kalau saya milih D, saya nggak punya jalan ke simpul lain yang belum dikunjungi, yaitu F. Meskipun saya punya jalan ke A. Gitu. Nggak boleh ya, D non-promising. Non-promising, saya backtrack ke E. Dari E, saya masih punya jalan ke F. Ketika di F sama ternyata, sama kasusnya D, dia nggak punya jalan balik ke A, ataupun dia jadi meninggalkan satu simpul lain tidak dikunjungi. Saya backtrack ke atas. Nah, backtrack lagi ke atas, cari jalan lain di sini. Gitu.
Kerasa kan exhaustive search-nya sebenarnya. Tapi ini lebih distrukturkan dalam bentuk pohon dan kita bisa lakukan pruning dengan cara memberikan penanda bahwa simpul itu non promising. Itu kan sebenarnya kita melakukan pruning, pemotongan pohon kan. Kita potong di situ, kita nggak lanjutin melahirkan anak-anak dari suatu simpul. Gitu ya. Kita lanjutin ya yang E ya. Dari E saya bisa ke C, bisa ke F. Saya pilih ke C dulu, habis itu dari C saya bisa ke D. Ternyata non promising lagi karena F jadi nggak bisa dipilih, nggak ada jalan menuju ke F. Saya balik ke C, kemudian dari ini E ternyata bisa ke D. Dari D bisa ke C, ternyata tapi meninggalkan si F. Nggak bisa juga kita pilih, itu menjadi non promising, saya backtrack, gitu ya. Dari E bisa kemana lagi? Bisa ke F. Harusnya bisa ke F nih. Ada ketinggalan satu. Bisa ke F ya, dari E bisa ke F, tapi habis dari F nggak bisa kemana-mana lagi, maka jadi non promising. Maka saya backtrack ke B, dari B saya bisa melahirkan anak F. Saya bisa kunjungi simpul F. Gitu. Dari F saya bisa ke E, kemudian dari E pilihannya C atau D dulu, saya ke C dulu, gitu ya. Dari C saya bisa ke D, dari D bisa ke A. Ini adalah sirkuit Hamilton yang pertama yang kita dapatkan. Belum semuanya. Kenapa belum semuanya? Lihat. Dari E kan dia bisa melahirkan anak D ya. Ya kan? Dari E dia bisa melahirkan anak D, dari D bisa ke C, dari C bisa ke A. Nah, kita bisa dapat sirkuit Hamilton yang lain. Gitu. Gitu ya. Nah, coba perhatikan baik-baik, resapi selama 2 menit. Dan tanyakan yang kalian nggak paham atau kasih komentar lah. Yuk, silahkan. Ada komentar? Bisa ya? Saya wrap up sekali lagi deh. Saya kasih clue di mana mahasiswa sering salah karena nggak teliti. Jadi perhatikan baik-baik di sini. Ini kan level 0. Ini level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level 6. Kita punya berapa simbol di sini? 6. Gitu ya. Nah, lihat. Solusi untuk sirkuit Hamilton didapat dengan cara melakukan penelusuran dari simpul daun sampai dengan akar. A, dia ke atas ini. Kan dia berhasil balik lagi ke A tuh. Ya kan? Artinya udah terbentuk sirkuit Hamilton kan, maka balik lagi. Dia telusuri jalannya. Salah ini saya. Bentar, hapus dulu. Salah nih. Salah. Solusi yang kedua saya hapus dulu ya, biar nggak bingung. Ini dia. Nah itu Bu, tadi saya juga sempat mau ngomong, tapi ya, Ibu keburu sadar kalau salah ya. Nah, di simpul daun, lihat kita berhasil kembali lagi ke A. Maka solusi sirkuit Hamilton kita telusuri dari simpul daun sampai simpul akar untuk mendapatkan jalurnya gitu ya. Dari A ke D, kemudian ke C, kemudian ke E, F, ke B, lalu ke A. Ini sirkuit Hamilton. Ini beda kan?
cara membentuk solusinya dengan permasalahan N-Ratu tadi. Beda ya, harus hati-hati ya. Kalau di N-Ratu, di setiap simpul itu ada 2 komponen, kan ada 2 buah angka. 1,1 misalnya. Yang menandakan ratu ke-1 berada pada kolom ke-1. Itu N-Queen tadi kan. Sementara pada permasalahan sirkuit Hamilton, isi dari setiap simpulnya ini adalah nama simpulnya. Terus pada setiap level, perhatikan deh, itu merepresentasikan urutan kunjungan simpul. Simpul ke B kita kunjungi pertama kali setelah dari A. Lalu berikutnya simpul F kita kunjungi sebagai simpul yang kedua. Dan seterusnya. Lihat. Gitu ya. Ini yang sebenarnya diharapkan kalian pegang sih, kalian pahami. Kalau kalian udah megang ini, bisa tuh. Jadi gampang. Jadi lihat di sini. Lagi-lagi definisi dan konteks dari sirkuit Hamilton, permasalahan sirkuit Hamilton, terrepresentasikan dalam pohon ruang status ini. Gitu ya. Siapa sih yang mencegah kita untuk, saya hapus dulu ya. Ya deh. Dari C, kita coba lihat. Dari C, jadi jangan berhenti, pokoknya udah ngerti, bisa bikin pohonnya tapi nggak ngerti filosofinya. Jangan gitu. Coba lihat deh. Dari C, kenapa dia cuma melahirkan anak D dan E saja? Sementara kalian lihat di grafnya, dari C itu bisa ke A, bisa ke B, bisa ke E, bisa ke D. Harusnya dia bisa punya 4 anak kan? Tapi ternyata dia cuma punya 2 anak di sini. Kenapa? Lagi-lagi itu karena definisi dari sirkuit Hamilton. B dan A sudah kita kunjungi sebelumnya. Berdasarkan definisi dari sirkuit Hamilton, mereka nggak boleh dikunjungi lagi. Kan cuma dikunjungi 1 kali. Nah, itu yang menyebabkan kenapa anak dari C ini cuma simpul D dan E saja. Begitu pula untuk yang ini. Dan yang lain seterusnya. Gitu. Jadi, pohon ruang status benar-benar merepresentasikan konteks permasalahan dan solusi yang dibangun untuk permasalahan yang sedang kita bahas. Gitu ya, beda ya sama yang N-Ratu tadi. Gitu ya, jadi mentang-mentang, oh karena exhaustive search kan Bu, jadi ya udah saya bangun saja, saya lahirin, dia kan bisa ke A, bisa ke B juga dari C. Kan exhaustive search Bu, harus lengkap semua. Iya, tapi lihat dulu ini. Kan sirkuit Hamilton, apa dia bilang? Cuma boleh mengunjungi simpul 1 kali. Maka ini nggak boleh dilahirkan. Gitu ya. Oke, nanti kalian bisa ulang lagi kalau belum paham. Yuk kita lanjut. Pseudocode-nya cukup simpel, kalian bisa pelajari sendiri. Nah, lihat ini ya. Promising. Selalu ada begini. Selalu ada pengecekan. Ini simpulnya promising atau non-promising untuk dilahirkan anak-anaknya. Gitu. Nah, definisinya itu dari definisi permasalahan. Permasalahan apa sih yang sedang kita hadapi? Sirkuit Hamilton kan ya sudah. Nah, selesaikan atau definisikan syarat-syarat di sini sesuai dengan persyaratan yang diminta oleh sirkuit Hamilton. Nah, seperti biasa, kompleksitas untuk sirkuit Hamilton. Karena kita masih pakai state space tree atau pohon ruang status, maka sama ya, kompleksitasnya sangat bergantung pada jumlah simpul yang dilahirkan pada setiap level. Nah, pada level 0 kita hanya melahirkan 1 simpul. Pada level 1, pada kondisi terburuk, kalau grafnya lengkap, ingat ya, pada kondisi terburuk kalau grafnya lengkap, graf lengkap itu atau complete graph, yaitu graf yang setiap simpul terhubung ke setiap simpul lain. Jadi lengkap. Kalau graf tadi yang kita pakai untuk latihan soal bukan graf lengkap. Ya.
Karena ada simpul yang nggak terhubung dengan simpul lain. Kayak coba kita lihat grafnya. Ini bukan graf lengkap, bukan. Karena kalau graf lengkap itu dia harus berhubungan dengan F, dia harus punya koneksi ke B, A punya koneksi ke F, A punya koneksi ke E, gitu. Jadi semuanya terhubung. C punya koneksi ke F, apa lagi? E punya koneksi ke A, B punya, apa lagi yang belum? B ke F, nah gitu, harus lengkap kayak gini. Nah, yang kita bahas di sini, ini adalah untuk kondisi graf lengkap. Kita kan nggak tahu grafnya kayak gimana kan yang sedang kita hadapi. Jadi kita asumsikan pada kondisi terburuk grafnya adalah graf lengkap, ya. Maka kompleksitas terburuknya adalah seperti ini. Pada level 1 akan dilahirkan N-1 simpul. Kalau graf lengkap kayak gitu. Kalau simpulnya 5, simpul akar kan udah dipegang duluan tuh tadi. Maka simpulnya 5 ada A, B, C, D, E, maka di sini kemungkinan B, C, D, E. Simpul B, kemungkinan ya, kalau pohon ruang seterusnya lengkap. Karena di sini juga akan dilahirkan anak-anak yang seterusnya. Dan seterusnya, di sini 3, di sini 3. Sementara pada level 2 akan dilahirkan N-1 kuadrat simpul. Dan seterusnya, ini untuk simpul level N-1. Sehingga secara total kompleksitas backtracking untuk pencarian sirkuit Hamilton ini sangat bergantung pada jumlah simpul yang dilahirkan. Ini worst case, exhaustive search. Selalu dicari worst case-nya yaitu exhaustive search. Itu N-1 pangkat N-1, N-2. Banyak ya. Kan worst case. Worst case. Kalau kondisi yang sebenarnya itu kan sangat bergantung pada jumlah simpul yang ada dan jumlah sisi yang bertetangga. Jumlah simpul yang bertetangga. Ada pertanyaan? Siapa yang paham urusan sirkuit Hamilton ini? Nah, yang paham boleh raise hand. Yang nggak raise hand ditanya nanti. Apa Bu? Ditanya. Bisa ya. Dari 36 baru 22 yang paham. Sisanya nggak tahu masih liburan di pantai atau apa nih. Serius ya, meskipun kondisi lagi santai tapi tetap serius. Sedikit tips dari saya, belajar apapun harus serius. Ya. Yang harus serius kalau pengen menguasai benar-benar. Jangan setengah-setengah atau jangan sekedarnya, harus serius. Gitu ya. Oke, thank you. Pesan dari saya, karena mulai backtracking ini, gini. Kalau pada dynamic programming, aduh Bu, dynamic programming yang gimana Bu? Udah lupa saya. Waktu itu belum ngerti, sekarang udah lupa. Kasihan banget Bu. Nanti kalian bisa pelajari ulang. Baca lagi slide-nya. Slide-nya cukup lengkap ya dan mudah dipahami. Slide-nya, kemudian PDF dari buku ajar ada juga, video rekaman kuliah ada. Sediakan waktulah untuk mempelajari ulang itu. Nah, sebagai challenge atau tantangan, dan untuk meyakinkan ke diri kalian sendiri bahwa kalian memahami, maka kerjakanlah PR gitu. Ngerjain PR sambil ngelihat slide gitu ya. Apa sih kemarin yang dibahas gitu untuk dynamic programming. Nah, di dynamic programming itu representasi solusi yang kalian bangun umumnya dibuat dalam bentuk tabel. Ya kan? Ada tabel-tabel yang merepresentasikan
tahapan pembangunan solusi. Dynamic programming kayak gitu. Lihat lagi Google Sheet yang saya kasih untuk kalian kerjain. Itu kan ada tabel. Saya kasih contohnya kan, lengkap dari situ. Nggak semua ya, kolom saya isi memang supaya kalian bisa belajar di situ. Nah, seperti itulah dynamic programming. Nah, di backtracking ini dan nantinya branch and bound, beda lagi. Kalian nggak pakai tabel untuk membangun solusinya, tapi pakai pohon seperti ini. Pohonnya disebut sebagai pohon ruang status atau state space tree. Gitu. Pohon ruang status gitu ya. Jadi beda-beda. Brute force cara pembangunan solusinya kayak gitu, greedy seperti itu gitu ya. Divide and conquer begitu, dynamic programming begini, dan backtracking begono. Gitu. Ini belum membandingkan nih, belum membandingkan apakah memang benar sih backtracking ini lebih efisien dibanding strategi yang lain. Belum ya, yang lain baru mempelajari bagaimana menerapkan backtracking untuk menyelesaikan berbagai kasus. Itu dulu. Nanti baru kita lanjut ke benar nggak sih dia itu lebih efisien. Gitu. Yuk terakhir. Studi kasus. Saya kehilangan mouse. Oh ini dia. Terakhir kita ini 1, 2, 3. Sum of subset. Oke lah ini terakhir ya. Yang 2 lagi yang udah agak susah nanti minggu depan. Tapi kalian bebas untuk mempelajari duluan karena slide-nya juga lengkap. Kecuali yang terakhir, knapsack belum ada di LMS. Di slide saya ini ada, tapi yang slide-nya di LMS belum ada, belum lengkap. Nanti saya lengkapi ya, nanti saya upload. Yuk, pewarnaan graf atau biasa disebut sebagai M-coloring. M-coloring, pewarnaan dengan M. M-nya apa? M itu jumlah cat atau jumlah warna. Nah, apa sih yang dimaksud dengan permasalahan M-coloring ini? Jadi, misalkan di sini kita punya graf, graf pohon yang dibahas itu. Misalkan kita punya graf yang punya simpul V1 sampai Vn, gitu ya. Terus kita punya M warna, kita punya M, punya cat yang beda-beda sejumlah M. Nah, kita pengen mewarnai simpul-simpul pada graf itu. Ngapain sih, Bu? Simpulnya graf dikasih warna, kurang kerjaan. Ini kan bukan gitu ya. Ini ilustrasi sederhana. Nanti saya tunjukkan bagaimana implementasi di dunia nyata, salah satu contohnya. Ya, ketika ada sebuah permasalahan yang rumit atau kompleks, itu kan yang lebih keren adalah bagaimana kita bisa menyajikannya dalam bentuk yang sederhana dulu. Sederhana gimana sih? Nah, ini sederhananya kayak gini. Jadi kita punya graf yang punya sejumlah simpul, kemudian tersedia ada warna sejumlah M. Gimana caranya kita mewarnai simpul-simpul itu? Tapi ada syaratnya, nggak sekedar mewarnai doang. Gitu. Anak TK juga bisa. Ada syaratnya nih, nggak boleh ada simpul yang tetanggaan yang punya warna yang sama. Jadi nggak boleh tuh rumah saya sama rumah tetangga sebelah tuh warnanya sama, nggak boleh. Nanti nggak kelihatan cakepnya kalau warnanya sama. Gitu ya, nggak boleh. Jadi dua simpul bertetangga yang sebelahan tuh, simpul bertetangga itu yang gimana disebut? Yang dihubungkan dengan sisi. Nah, ini bertetangga namanya. Nggak boleh memiliki warna yang sama. Gitu. Sesederhana itu prinsipnya ya. Boleh dikasih warna, tapi nggak boleh ada warna yang sama. Maka cara paling gampang kalian pasti akan pakai cara brute force kan. Coba-coba aja. Sambil ngecek grafnya di tetanggaan atau enggak simpulnya ya. Kalau enggak ya udah kasih warna. Brute force kan. Nah, masalahnya adalah kadang-kadang kita tuh diminta pertanyaannya begini. Ada 10 warna misalnya yang tersedia untuk mewarnai graf G. Misal. Pertanyaannya adalah berapa jumlah minimal warna yang dibutuhkan untuk mewarnai simpul pada graf G
Dan nggak boleh ada simpul bertetangga yang warnanya sama. Berapa jumlah minimal warna yang dibutuhkan? Pasti nggak pakai 10 dong. Nah, berapa minimalnya? Nah, kalian harus cari solusinya. Nah, kita akan pakai backtracking untuk kasus ini. Makanya di sini ada catatan, tidak semua warna harus dipakai. Gitu. Itu ya. Yuk kita coba lihat. Nah, ini ilustrasi sederhana. Misalnya saya punya denah ruangan seperti ini. Anggap aja ini denah rumah misalnya ya. Yang ada yang terdiri atas 5 ruangan. Nggak usah tanya di mana pintunya. Nggak usah. Pokoknya denah rumah misalnya. Terus punya 5 ruangan, terus saya pengen memberikan cat dinding yang berbeda untuk setiap ruangan. Misal berapa warna yang saya butuhkan minimal untuk mengecat ruangan tersebut. Tapi syaratnya nggak boleh ada 2 ruangan bertetangga kayak gini yang warnanya sama. Ini tetanggaan nih, nggak boleh. Ini tetanggaan kan? Ini tetanggaan. Sebelahan kan tetanggaan. Ini 1 sama 5 juga tetanggaan. 4 sama 5 juga tetanggaan. Nah, untuk memecahkan permasalahan ini, kita harus ubah dulu denah tersebut ke dalam bentuk graf planar. Graf planar. Lihat. Saya punya 5 simpul, V1. Ya, V1 dia bertetangga dengan V5, V4, V3, V2. V1 berhubungan dengan V4, V3, V2, V5. V2 dia bertetangga dengan V1 dan V5. Ini ya. Benar ya. Kemudian V3 dia bertetangga dengan V1, V2, V4, V4, V1, V2, dan seterusnya. Jadi yang sebelahan gini, kita anggap mereka bertetangga, dan kita representasikan dengan sisi yang menghubungkan mereka. Gitu ya. Nah, jadi ubah dulu ke dalam bentuk graf planar. Di sini ada yang bingung nggak cara mengubahnya? Kadang-kadang ada juga loh yang salah di sini. Di tahap ini pun udah salah duluan. Lupa atau kurang teliti untuk memberikan sisi pada simpul yang seharusnya bertetangga, kelewat gitu. Ini kan. Nah, ketika nanti kalian misalnya berada di dunia nyata, dikasih permasalahan seperti ini sama bos kalian misal, terus kalian sebagai anak informatika atau computer scientist disuruh untuk menyelesaikan persoalan ini. Nah, karena namanya computer scientist itu kan harus merepresentasikan permasalahan atau solusinya itu dalam bentuk graf kah, pohon kah, list kah, array kah, matriks kah, kayak gitu kan. Nah, ini ketika kalian mengubah bentuknya ke dalam struktur data yang kita kenal, terus salah. Udah salah duluan kan. Udah salah di awal gitu. Kalau belakang-belakangnya pasti salah jadinya. Jadi harus hati-hati di sini ya. Ini hati-hati. Di sini hati-hati. Yuk lanjut. Nah, tadi syarat untuk menyelesaikan permasalahan graph coloring itu ubah dulu ke dalam bentuk graf planar. Nah, karena kita menggunakan backtracking, seperti biasa kita menggunakan pohon ruang status untuk merepresentasikan solusinya. Nah, solusi permasalahan pewarnaan graf ini kita representasikan sebagai tapel X1 sampai Xn, di mana Xi menyatakan warna yang digunakan untuk mewarnai simpul ke I. Dan sama, solusinya juga kita cari per komponen untuk dapat solusi parsial per tahap. Lalu pada setiap langkah ke I, pada setiap level ke I, kita tinjau warna yang dapat digunakan untuk mewarnai simpul ke I. Nah, gitu. Sehingga level pohon menyatakan simpul yang kita tinjau. Nanti kalian balik lagi pahami kalimat ini kalau kelewat ya. Yuk, contoh. Kita langsung masuk ke studi kasus saja. Misal saya punya graf seperti ini udah jadi graf planar ya, si denah rumah kita tadi. Atau kalian juga bisa membayangkan peta.
Peta provinsi misalnya, kalau saya gede-gede lah. Dalam satu provinsi itu kan ada banyak kota yang terhubung dengan kota lain kan. Nah kalau di peta itu yang sebelahan itu kan warnanya nggak boleh sama supaya kelihatan bahwa mereka ini ada kota yang berbeda. Nah berapa warna cat yang dibutuhkan minimal untuk mewarnai peta tersebut? Nah sekarang warna digital Bu, nggak usah hitung-hitungan duit, nggak gitu. Nggak usah gitu mikirnya. Itu contohnya. Nah warna yang disediakan ada 3 untuk kasus kita, merah, biru, dan hijau. Kita mulai contohnya. Lihat, pada setiap level menyatakan warna yang kita tinjau untuk setiap simpul. Ini level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, level 5, level pohon. Pada setiap level, kita akan melakukan tinjauan si simpul ini mau dikasih warna apa. Tuh, contoh. Simpul 1 saya kasih warna 1. Boleh nggak? Boleh, kan belum ada yang pakai ya. Berikutnya, karena DFS, saya langsung tinjau simpul 2. Lihat, bukan ke sini ya. Bukan, nggak boleh. DFS, harus ingat. DFS, depth first search, harus ke bawah dulu. Kemudian, kalian masih ingat tadi bahwa, oh di level berikutnya, saya meninjau warna yang bisa diberikan untuk simpul berikutnya. Simpul kedua, saya coba kasih warna ke 1 dulu. Oh, nggak boleh. Kenapa? Karena simpul 2 ini bertetangga sama 1. Warnanya nggak boleh sama. Maka dia non-promising. Karena non-promising, saya backtrack ke atas. Saya coba alternatif warna berikutnya. Nah, gini. Ya udah deh, simpul kedua saya kasih warna 2. Boleh ya? Nggak tabrakan. Oh, kalau boleh berarti saya lanjutin melahirkan anak berikutnya yang merupakan tinjauan warna yang bisa kita berikan untuk simpul 3. Saya kasih warna 1 dulu. Kenapa sih Bu mulai dari 1? Ya iya, namanya exhaustive search kan, backtracking pada dasarnya. Exhaustive search tapi ada constraint-nya. Gitu. Jadi kita selalu mulai dari awal. Melanggar, terus kita evaluasi, melanggar constraint atau tidak. Kita kasih warna 1. Nggak bisa. Karena dia tetanggaan sama simpul 1. Warnanya nggak boleh sama. Kenapa sih warnanya nggak boleh sama? Sesuai definisi. Definisi permasalahan ini kan simpul yang bertetangga nggak boleh warnanya sama. Maka non-promising, saya backtrack. Saya lahirkan anak berikutnya, saya kasih warna 2. Oh, nggak bisa dia. Sama simpul 2. Non-promising, saya backtrack. Saya lahirkan anak ketiga. Saya lahirkan anak berikutnya. Di mana di situ saya coba kasih warna ketiga. Ini, yaitu hijau. Boleh nih aman. Udah aman, saya lahirkan anak berikutnya. Nah, di anak berikutnya ternyata saya harus mengevaluasi warna untuk simpul keempat. Saya kasih warna 1 dulu. Nggak boleh, Bu. Nah, warnanya sama simpul 1 dan mereka tetanggaan. Nggak boleh non-promising. Saya backtrack, saya kasih warna 2. Aman ya? Dia nggak bertetangga dengan yang warnanya biru nih. Maka dia promising. Karena promising, saya lahirkan anak berikutnya. Yaitu saya evaluasi warna untuk simpul kelima. Saya kasih warna 1, nggak boleh. Karena sama dengan simpul 1. Saya backtrack, saya kasih warna 2. Nggak boleh nih. Sama simpul 2. Saya kasih warna 3 deh. Aman ya? Dia nggak bertetangga dengan simpul yang warnanya hijau. Dengan demikian, solusi kita selesai. Yaitu solusi pertama. Ini belum semua solusi. Ada kemungkinan lain. Jadi di backtracking, kita bisa berhenti ketika sudah mendapatkan solusi pertama, atau kalau emang diminta untuk solusi lengkap, ya kalian tinggal lanjutkan, lahirkan anak-anak lainnya. Nah, solusinya kita bangun dengan cara melakukan penelusuran dari simpul akan
simpul daun sampai simpul akar. Nah, definisi ini jangan sampai lupa. Tadi kita definisikan di awal bahwa pada pohon ruang status ini setiap level menyatakan pilihan warna untuk setiap simpul. Kita punya 5 simpul di sini, maka kita punya level 1 sampai 5 kan? Ini level 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Itu. Maka dengan demikian solusinya akan menjadi simpul 1 warnanya 1, simpul 2 warnanya 2. Ini kodenya di sini ya. Warnanya 1, 2, 3 itu di sini. Simpul 3 warnanya 3, simpul 4 warnanya 2, simpul 5 warnanya 3. Ini adalah solusi untuk pewarnaan graf untuk graf yang terdiri semua simpul dengan definisi ketetanggaan seperti yang tertera di slide. Gitu ya. Coba diresapi dulu, yang nggak ngerti boleh nanya. Nggak ada pertanyaan? Oh, gimana kalau misalnya ini warnanya ada 4? Apa ya? Kuning. Tambahin kuning. Nggak masalah. Warnanya ada 4 itu. Ternyata untuk kasus ini kalian cuma butuh 3 warna saja kan? Gitu. 3 warna saja cukup nih. Kalau misalnya ternyata ada warna keempat, ya kalian tinggal, oh ini udah selesai. Solusi pertama kan ini ya. Solusi pertama, kalian backtracking, lahirkan anak keempat. Warna keempat, boleh nggak masalah. Terus kita backtracking lagi ke sini, lahirkan anak ketiga di sini, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kebetulan untuk kasus kita ini kita cukup butuh 3 warna saja. Nah, coba resen siapa yang paham? Hmm. 25 dari 30-an yang hadir. Ini yang nggak datang karena apa nih? Masih pengen liburan? Oke, thank you. Dari yang hadir ini, yang kemarin menyetujui untuk hadir on-site di kampus, siapa aja? Coba angkat tangan. Dan nantinya akan ikut hadir on-site di kampus, insya Allah minggu depan. Berapa orang? 7? Segini doang? Berapa? 9. Berapa orang sih? Cuma 8 orang. Oke lah, nggak usah takut sama saya nanti kalau ketemu di kampus ya. Sama 9 orang. Ya, belajar normal seperti biasa lah, seperti di kampus. Emang harusnya belajar kan normal di kampus ya, ketemu gitu kan. Cuma 9 orang nih. Apa-apa. Kagok nanti biasanya mahasiswa. Udah lama gak ketemu orang, selama ini cuma di kamar belajarnya misalnya gitu, tiba-tiba ketemu orang. Gak usah awkward ya, kalau ketemu saya biasa aja. Nah, ini, oke, thank you. Ini adalah pohon ruang status pada solusi yang dibangun menggunakan backtracking untuk permasalahan pewarnaan graf. Ingat-ingat bahwa di backtracking representasi solusi memang harus dibuat dalam bentuk pohon ruang status, karena dari situ terlihat
bagaimana rekonstruksi solusinya. Kan kelihatan tuh benar atau salahnya. Karena backtracking. Dan ingat-ingat lagi bahwa backtracking ini adalah, saya ulang berkali-kali kan di kelas, dia perbaikan dari exhaustive search. Perbaikan dari exhaustive search. Jadi ya pada dasarnya dia exhaustive search juga kan, kalau kalian perhatikan baik-baik, karena semua kemudian dievaluasi. Bedanya adalah dia potong di tengah-tengah gitu, dia potong di awal. Kalau memang ini udah nih, ini kayaknya nggak menjanjikan, nggak usah diterusin deh solusi ini. Kita berhenti saja, kita hentikan saja hubungan kita di sini misalnya, itu kalau nggak menjanjikan gitu. Jadi di pruning di awal. Nah, melakukan pruningnya, memutuskan bahwa ini dianggap non-promising, yaitu berdasarkan definisi dari constraint. Constraint-nya apa? Oh, untuk pewarnaan graf, constraint-nya adalah simpul yang bertetangga, warnanya nggak boleh sama. Nah, itu constraint. Kalau constraint pada N ratu tadi, ratunya nggak boleh berada pada baris, kolom, atau diagonal yang sama. Constraint pada sirkuit Hamilton, nah, dia cuma boleh dikunjungi satu kali, gitu kan? Nah, nggak boleh dikunjungi lebih dari satu kali, ya udah. Nah, constraint itulah yang menjadikan dasar bagi kalian untuk bisa untuk bisa memutuskan apakah suatu simpul akan kita expand atau kita backtracking ke simpul orang tua. Kita lahirin anaknya nggak sih di simpul ini, perlu nggak kita lahirin? Ternyata di sini nggak kan? Karena simpul 2 dikasih warna ke 1, simpul 1 dikasih warna ke 1. Udah deh, non-promising ini udah nggak bisa nih. Solusi ke sini nggak usah dilanjutin lagi. Nah, kita coba cari jalan lain. Kita coba cari solusi lain. Nah, gitu lah. Gitu ya. Pruningnya ini disebut sebagai pruning. Kita melakukan pruning pada pohon. Tapi pruningnya nggak asal-asalan. Tapi berdasarkan constraint. Nah, seperti biasa nih pseudocode-nya nanti bisa kalian pelajari. Dan ada kode untuk mewarnai simpul, diwarnai atau enggak. Gitu. Nah, kompleksitas backtracking untuk pewarnaan graf ini sama, hampir mirip dengan yang sebelumnya, bergantung pada banyaknya simpul yang dilahirkan pada pohon ruang status. Nah, untuk simpul level 0, untuk level 0, kita cuma melahirkan satu simpul. Worst case ya, paling banyak. Untuk level 1, paling banyak kita akan melahirkan M simpul. Saya highlight pada kata paling banyak. Karena tadi di pohon yang baru saja kita bangun, atau kalian masih ingat atau enggak, di level 1 saya belum melahirkan sebanyak M simpul kan, belum. Baru satu aja, baru satu simpul, ya kan? Saya belum mengevaluasi semua kemungkinan. Pohon ruang status lengkap belum saya bangun tadi. Gitu. Nah, ini kemungkinan terburuk. Pada level 2, saya akan bangun, kemungkinan terburuknya adalah M kuadrat simpul. Dan seterusnya, sehingga ini mirip dengan N ratu, kemungkinannya adalah seperti ini, sehingga prosedur warnai simpul akan mempunyai kompleksitas OM kali N, sehingga algoritma OM kali M pangkat N. M pangkat N ya, sorry salah. Ini kan M pangkat N. Ya, M pangkat N ya. Jadi kompleksitas algoritma backtracking untuk pewarnaan graf adalah N kali M pangkat N, ini warnai simpul. N-nya ini adalah jumlah simpulnya. Ini warnai simpul. Lihat ya, warnai simpul di mana di sini? Warnai simpul K. K adalah jumlah simpul, sehingga si warnai simpul ini akan dilakukan sebanyak K. Maka di sini kompleksitasnya adalah big O N jumlah simpul kali M pangkat N. M pangkat N adalah jumlah simpul yang mungkin akan dibangkitkan untuk mewarnai
Kok jumlah simpul? Jumlah warna. Udah mulai ini. Nggak fokus lagi. Jumlah warna yang mungkin harus dievaluasi untuk mewarnai simpul. Gitu. Ada pertanyaan? Minggu depan aja. Jadi minggu depan materinya yang agak susah dan yang susah. Kata saya Bu, kata mahasiswa. Kalau kata Ibu gampang. Gitu ya. Kata mahasiswa agak susah dan susah. Untuk sisa 2 studi kasus. Kata saya gampang. Enggak susah. Susah itu kalau baru pertama ketemu aja. Udah sering ketemu kan enggak susah. Makanya ya harus sering belajar. Diulang-ulang gitu ya. Gitu. Ada pertanyaan? Enggak ada? Bisa ya, paham ya? Seperti biasa, tips dari saya untuk mereview kembali apa yang sudah kalian pelajari, untuk meyakinkan diri kalian itu paham atau enggak, ngerti atau enggak, kerjain PR-nya, kerjain latihan soal. Pada saat ngerjain latihan soal itu kan biasanya, ini gimana tadi ya? Nah, coba lihat lagi slide-nya, lihat lagi file PDF dari buku ajar, lihat lagi video rekaman. Nah, disitulah proses belajar terjadi. Gitu ya. Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada pertanyaan, saya stop share. Saya stop record.